Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Hairus Al-Zahabi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan membahas terkait video kali ini. Kita akan membahas tentang cloud computing ya, dengan menggunakan platform Microsoft Azure. Di sini ada profil saya sebagai mahasiswa dengan NIM-nya 23305111042. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih cloud computing itu. Kan ini inti dari permasalahannya ya, apa yang kita bahas. Jadi cloud computing itu atau komputasi awan ya. Komputasi awan ini sebuah model penyediaan layanan komputasi yang menggunakan internet. Buat apa? Jadi pengguna itu bisa mengakses berbagai sumber daya seperti server, simpan data, jaringan, serta database. Nah, semua itu bisa disimpan secara cloud, jadi tidak secara fisik gitu. Kemudian dengan cloud computing ini, pengguna dapat menggunakan sumber daya sesuai dengan kebutuhannya, serta meningkatkan atau mengurangi kapasitas dengan mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan platform Microsoft Azure. Jadi Microsoft Azure ini platform yang didirikan pada tahun 2010. Awalnya ini si Microsoft Azure ini bernama Windows Azure, kemudian berganti menjadi Microsoft Azure. Kemudian platform ini dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation. Kemudian juga si Microsoft Azure ini mendukung untuk public cloud. Azure juga mendukung hybrid cloud dan multi cloud. Tapi layanan utamanya dari si Microsoft Azure ini dia menggunakan public cloud. Nah, di sini kita akan menggunakan akun for student. Jadi keuntungan dari menggunakan Microsoft Azure ini, mereka memberikan kenyamanan dan fungsi ketersediaan untuk para mahasiswa atau siswa yang memiliki akun email yang disediakan oleh si institusi pendidikannya masing-masing. Karena saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jadi saya sudah disediakan oleh pihak kampus email si UMI-nya. Jadi saya menggunakan akun ini untuk mendaftarkannya. Nah, bagian foto di sini ya, ada yang subscription. Nah, itu awalnya kita sudah login ke Microsoft, tapi kita belum dapat subscription-nya. Jadi teman-teman bisa langsung memulai dengan di sini ada tulisan Azure for Student. Nah, boleh klik saja, klik kemudian daftarkan diri, masukkan email dari sekolah kalian. Setelah itu kalian akan mendapatkan si notifikasi email ya. Notifikasi email yang di dalamnya ada tautan. Setelah diklik itu akan masuk ke untuk verifikasi. Dan yang di bawah sini ya ada foto congratulations. Nah, di sini ada proses untuk verifikasinya. Kalian klik aja continue. Kalau kalian sudah selesai, nanti masuk lagi ke Azure for Student, klik start lagi, dan nanti start for free, masukkan lagi data-data kalian, dan seperti itu. Setelah itu kalian akan masuk ke si dashboard Microsoft Azure. Boleh saya lihatkan dulu terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dashboard kalau kalian sudah masuk ke si Microsoft Azure ini dashboardnya. Untuk alasan penggunaannya seperti yang saya sudah cakapkan sebelumnya, Microsoft Azure ini merupakan platform computing yang banyak digunakan berbagai sektor dan juga mendukung untuk penggunaan untuk mahasiswa atau siswa yang memiliki email-email yang sudah disediakan dari instansi mereka. Kemudian bagian pemahaman. Di sini dari Microsoft Azure ini ada infrastruktur service, platform service, serta software service. Dari infrastruktur service ini itu menyediakan infrastruktur yang seperti berupa virtual machine, jaringan virtual, penyimpanan, serta layanan lainnya. Contoh layanannya itu seperti Azure Virtual Machine, Virtual Network, serta Azure Storage. Untuk service-nya mereka menyediakan Azure Service serta SQL Database. Jadi platform service ini juga digunakan untuk pengembangan dan menguji serta menjalankan aplikasi. Jadi tanpa harus mengelola server secara langsung. Untuk software service-nya mereka menyediakan aplikasi.
yang dapat digunakan langsung melalui internet. Contoh layanannya itu yang sering-sering kita jumpai seperti Microsoft 365. Itu kan kita sering berjumpa ya, yang seperti itu. Kemudian Microsoft Azure ini memiliki model-model yang mendukung. Yang pertama ada public cloud, yakni cloud fungsi utama mereka. Jadi disediakan secara umum melalui internet dan dikelola sepenuhnya oleh Microsoft. Untuk hybrid cloud itu sebuah kombinasi antara infrastruktur lokal dengan layanan cloud Azure. Jadi data-data dan aplikasi itu bisa berjalan pada kedua lingkungan tersebut. Kemudian ada multi cloud. Jadi multi cloud itu gunanya sebagai platform cloud lain seperti AWS atau Google Cloud. Tapi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian untuk implementasinya. Implementasi kita di sini kita keluar dulu. Nah, implementasi kita akan laksanakan langsung di si web portal Azure-nya ini. Yang pertama-tama bisa dilihat di sini itu untuk tampilan dashboard si pengguna kalau kalian sudah masuk. Untuk Azure ini kita memiliki beberapa layanan seperti storage, SQL, serta web sederhana. Kemudian ada virtual machine juga bisa buat di sini dan ada AI atau machine learning. Sebelum itu kita akan buat dulu yang namanya resource group. Jadi resource group ini kita gunakan sebagai media folder untuk menyimpan semua layanan yang akan kita pakai. Di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa resource manager, resource group untuk menyimpannya. Nah, di sini di dalam ada AI, kemudian SQL, function, kemudian virtual machine, dan ada juga untuk penggunaan webnya. Nanti jadi setelah fungsi-fungsi ini disimpan di si resource groupnya. Pertama kita akan masuk klik di sini create. Nah, create di sini karena saya sudah daftar sebagai student, jadi akan otomatis terdaftar sebagai Azure for Student untuk subscription-nya. Untuk resource-nya kalian terserah ganti nama apa saja, dan untuk region-nya boleh dipilih Southeast Asia ya, daerah Singapura. Soalnya untuk beberapa fitur untuk Indonesia itu tidak ada atau kurang. Jadi kita akan pilih Southeast Asia. Setelah kalian sudah mengisi, tekan di sini ada review plus create. Setelah review dan plus create akan muncul tampilan selesai. Nah, di sini akan langsung muncul di sini dengan yang nama ini seperti ini. Kemudian kita akan membuat virtual machine. Virtual machine di sini juga sama untuk pembuatannya. Klik create. Di sini ada virtual machine. Di sini resource group, masukkan yang tadi ya. Untuk virtual machine name-nya kalian terserah namakan apa saja. Untuk region-nya juga sama, tadi Southeast Asia saja. Kemudian untuk bagian ini image-nya, nah kalian bisa pilih untuk penggunaan Ubuntu 22. Nah, ini ya, ada di sini. Kita pilih Ubuntu Server 22.04 LTS x64 Gen 2. Nah, untuk VM arsitekturnya 64. Untuk size-nya kita boleh pilih untuk standar B2 ATS. Karena di sini hanya $7 serta ada free service eligible-nya. Cari di sini bagian B. Nah, di sini ada muncul. Ini klik saja. Setelah dipilih oleh kawan-kawan serta size-nya, authentication-nya kita pilih untuk password saja. Username-nya kasih nama dengan sesuai yang ingin kalian. Passwordnya juga terserah dengan kalian. Confirm password masukkan lagi di sini. Select inbound, SSH-nya, SSH22, dan klik review plus create di sini. Setelah selesai nanti kalian akan masuk ke sini. Bisa lihat lagi di sini kalau sudah selesai. Virtual machine, VM tugas. Nah, kalau ini tampilnya sudah jadi ya. Linux Ubuntu standar B2 dengan setting-settingan yang tadi sudah dibuat.
Selanjutnya kita akan membuat storage account. Nah, di sini udah ada storage account-nya. Kalau tidak ada, boleh cari di sini storage account atau diklik create a resource dan cari storage account. Buka di sini. Di sini saya sudah ada yang sebelumnya. Create. Ketentuannya sama ya. Resource group masukkan yang tadi, storage account name sama, region juga sama, performance sama, ini standar saja, review dan create. Nanti selesai akan jadi seperti ini. Ini tampilan yang sudah jadi, yang sudah saya sebelumnya jadikan. Southeast Asia dengan setting-setting sebelumnya. Terus kita akan membuat Azure SQL database. Sama sebelumnya. Nah, di sini pilih free offer karena untuk gratisan. Nah, di sini estimated totalnya free ya. Nah, sebelum itu karena di sini begini ya, Anda harus create new dulu. Nah, kalau di sini saya sebelumnya sudah bikin. Jadi kalau kawan-kawan yang belum, di bagian servernya nggak bakal ada. Jadi resource group, pilih dulu yang tadi sudah kawan-kawan jadikan. Karena kawan-kawan baru bikin, di sini tidak ada. Jadi create new. Nah, di sini selesaikan. Setelah diselesaikan itu akan muncul di sini, bagian sini yang sudah itunya dimasukkan. Review plus create dan akan selesai menjadi seperti ini. Balik lagi, kita akan membuat si AI. Nah, di sini klik bagian sini, create, isi dengan yang sebelumnya, nama, pricing tier, boleh dipilih yang standar S0, nanti review plus create sama. Kemudian kita akan membuat function. Nah, di sini udah ada function app, pilih flex consumption, diisi lagi seperti ketentuan yang tadi. Untuk region juga yang sama, runtime stack-nya kita pilih Python. Nah, ini udah bakal keisi otomatis ya. Bagian storage-nya, nah untuk storage ini kita masukkan, saya masukin dulu. Nah, ini bakal terisi dengan yang tadi sudah buat sebelumnya di storage. Deployment juga sama, kita standar-standar aja, kemudian review plus create dan akan selesai. Ini function app ini buat nge-hostingnya ya. Nah, kemudian kita akan membuat si webnya ini. Nah, kita masuk ke app service. Di sini ada app service. Kalau tidak ada, boleh cari di search barnya app service. Nah, di sini udah masuk sebelumnya ke sini. Sudah saya buat. Di sini create, pilih web app. Di sini isi seperti sebelumnya, namanya, runtime stack-nya kita pilih PHP aja saja yang 8.3. Nah, ininya Linux plan-nya ini kita biarkan saja standar ya. Untuk database-nya, deployment, kalau ini biarkan saja standar saja. Nanti kita langsung review plus create dan di create. Di sini karena ada muncul kayak gini karena belum saya petakan semuanya. Tapi kalau kalian sudah petakan nggak bakal kayak gitu. Jadi klik saja review plus create dan selesai, nanti akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat untuk tampilan si webnya. Kita akan membuat web sederhana. Di sini saya sudah membuat untuk kodenya. Nah, jadi kodenya itu ada dua. Untuk bagian indeks yang sebagai laman utamanya, serta di sini ada stylenya itu untuk jenis UI-nya, tampilan UI seperti warna, lebar. Jadi ada dua ya, indeks seperti ini, serta style seperti ini. Nah, di sini langsung masuk ke sini. Setelah kalian sudah buat ini di blok seperti ini, langsung dikompres saja menjadi zip file. Jadi akan langsung jadi seperti ini kode. Kemudian kawan-kawan masuk lagi ke bagian ke app service tadi yang sudah dibuat. Nah, di sini kan udah saya buat ya, ini yang saya masuk. Sebentar, ini tampilannya kurang. Nah, bagian deployment, masuk ke deployment center, kemudian di sini setting, select code source, masukkan public, pilih di sininya yang kode.
Nah, setelah selesai ini langsung save. Setelah di save itu nanti logs-nya itu bisa diperiksa. Kalau sudah berhasil akan seperti ini. Succeed aktif. Nah, untuk melihat tampilan webnya, kawan-kawan bisa ditekan di sini. Ada browse, overview di webnya kita, di overview dan browse. Nah, ini untuk implementasinya sudah bisa ya kawan-kawan. Cloud Computing, Microsoft Azure, Azure Service, Database, Storage, Service, Function, aktif, status, dengan data-data lain sudah dimasukkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya kita akan masuk fungsionalitas platform. Jadi Microsoft Azure ini mendukung beberapa fungsional platform ya. Yang ada yang pertama Compute si virtual machine. Fungsi utama ini untuk layanan infrastruktur service yang menyediakan komputer virtual. Cara kerjanya ini memilih sistem operasi, wilayah, dan setelah selesai bisa diakses melalui remote desktop window. Microsoft-nya yang mengelola infrastruktur. Kelebihannya yaitu mudah meningkatkan atau mengurangi spesifikasi, tidak memerlukan server fisik, serta mendukung berbagai sistem operasi. Contoh implementasinya ini digunakan sebagai server aplikasi, web, serta database, maupun di lingkungan pengembangan lainnya. Adapun storage, Azure Storage Account, fungsi utamanya ini menyimpan berbasis cloud. Ya, hal-hal yang berbasis cloud seperti data, file, gambar, video, backup. Jadi kalian bisa simpan di Azure Storage Account yang tadi kita sebelumnya sudah bikin. Cara kerjanya ini menyimpan data seperti blob storage, file storage, queue storage, serta tabel-tabel lainnya. Kelebihannya ini ada dari kapasitas penyimpanan yang besar, serta datanya itu mudah dipreklikasi secara otomatis. Aksesnya juga data cepat melalui cloud. Contohnya seperti file website, backup database, serta media aplikasi.